Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai model pembelajaran kolaboratif. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Dinil Hairani dengan standbook A2511901, Sisi Faradila dengan standbook A2511910 dan Dita Safitri dengan standbook A2511932. Berikut adalah pendahuluan. Nah, pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dasar dari metode kolaboratif adalah teori interaksional yang memandang belajar sebagai suatu proses membangun makna melalui interaksi sosial. Metode pembelajaran kolaboratif lebih menekankan pada pembangunan makna oleh siswa dari proses sosial yang bertumbuh pada konteks belajar. Proses pembelajaran kolaboratif terjadi suatu peristiwa sosial karena di dalamnya terdapat dinamika kelompok. Belajar kolaboratif mengacu kepada metode pembelajaran di mana siswa dengan berbagai latar kemampuan dan pengalaman bekerja sama-sama dalam kelompok kecil untuk meningkatkan mutu pencapaian hasil bersama dalam proses belajar. Selanjutnya kita masuk pada model pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu metode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Model pembelajaran kolaboratif atau collaborative learning adalah proses belajar kelompok yang setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan kemauan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Collaborative learning memungkinkan setiap peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran dan memungkinkan setiap peserta didik untuk memahami seluruh bagian pembahasan. Tidak seperti pada model pembelajaran konvensional yang kita kenal, di mana dosen yang memiliki peran aktif dalam proses belajar mengajar. Peserta didik hanya mendengarkan sehingga menyebabkan peserta didik tertentu yang memahami materi tertentu. Pembelajaran kolaboratif itu memudahkan siswa belajar dan bekerja sama. Nah, saling menyumbangkan pemikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian belajar secara berkelompok maupun individu. Nah, berbeda dengan pembelajaran konvensional, tekanan utama ini adalah belajar bersama. Nah, tetapi dalam perspektif ini tidak semua belajar bersama dapat digolongkan sebagai belajar kooperatif, apalagi kolaboratif. Bila para siswa dalam suatu kelompok tidak saling menyumbangkan pikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar secara kelompok maupun individu, kelompok itu tidak dapat digolongkan sebagai kelompok pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, para siswa di dalam kelompok menetapkan tujuan belajar dan membagi tugas sendiri-sendiri. Yang kedua adalah semua siswa dalam kelompok membaca, berdiskusi, dan menulis. Yang ketiga adalah kelompok kolaboratif bekerja saling bersinergi, mengidentifikasi, mendemonstrasikan, dan meneliti, menganalisis, dan memformulasikan jawaban-jawaban tugas atau masalah dalam LKS atau masalah yang ditemukan sendiri. Yang keempat adalah setelah kelompok kolaboratif menyepakati hasil pemecahan masalah, masing-masing siswa menulis laporan sendiri-sendiri secara lengkap. Yang kelima adalah guru menunjuk salah satu kelompok secara acak. Selanjutnya diupayakan agar semua kelompok dapat giliran ke depan. Nah, untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kolaboratifnya di depan kelas. Siswa pada kelompok lain mengamati, mencermati, dan membandingkan hasil presentasi tersebut dan menanggapi kegiatan ini dilakukan selama kurang lebih dari 30 menit. Kemudian yang keenam adalah masing-masing dalam kelompok kolaboratif melakukan elaborasi, inferensi, dan revisi bila diperlukan terhadap laporan yang akan dikumpulkan. Yang ketujuh adalah laporan masing-masing terhadap tugas-tugas yang telah dikumpulkan disusun per kelompok kolaboratif. Yang kedelapan adalah laporan siswa dikoreksi, dikomentari, dinilai, dan dikembalikan pada pertemuan berikutnya dan didiskusikan. Selanjutnya kita masuk pada prinsip penerapan model pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, setiap anggota melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan saling ketergantungan. Yang kedua adalah individu-individu bertanggung jawab atas dasar belajar dan perilaku masing-masing. Yang ketiga adalah keterampilan kooperatif, dibelajarkan, dipraktekkan, dan diberikan berdasarkan bagaimana sebaiknya latihan keterampilan tersebut diterapkan.
Dan yang terakhir adalah kelas atau kelompok didorong ke arah terjadinya pelaksanaan suatu aktivitas kerja kelompok yang kohesif. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kolaboratif. Kelebihan yang pertama adalah melatih rasa peduli, perhatian, dan kerelaan untuk berbagi. Yang kedua adalah meningkatkan rasa penghargaan terhadap orang lain. Yang ketiga adalah melatih kecerdasan emosional. Yang keempat adalah mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi. Yang kelima adalah mengasah kecerdasan interpersonal. Yang keenam adalah melatih kemampuan bekerja sama atau teamwork. Yang ketujuh adalah murid tidak malu bertanya kepada temannya sendiri. Dan yang kedelapan adalah meningkatkan motivasi dan suasana belajar. Kekurangannya adalah yang pertama, murid yang lebih pintar bila belum mengerti tujuan yang sesungguhnya dari proses belajar ini akan merasa sangat dirugikan karena harus repot-repot membantu temannya. Yang kedua adalah murid ini juga akan merasa keberatan karena nilai yang ia peroleh ditentukan oleh prestasi atau pencapaian kelompoknya. Yang ketiga adalah bila bekerja sama tidak dapat dijalankan dengan baik, maka akan bekerja hanyalah beberapa murid yang pintar dan aktif saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.